Pertama kali pelihara indukan cuma 6 ekor, 1 jantan dan 5 betina. Ternyata dari 6 ekor ini banyak yang bisa kita pelajari, terutama masalah pakannya. Karena ketika memakai pakan full pabrikan, untungnya tipis. Tapi ketika memakai pakan racikan sendiri, produksi telurnya turun. Pertumbuhan pada DOC pada anak ayam pembesaran juga kurang maksimal. Jadi solusinya adalah halo, selamat pagi. Salam satu hobi buat para peternak ayam di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Topik pembahasan kali ini adalah beternak ayam kampung skala rumahan ataupun skala kecil dengan modal yang minim, dengan modal kecil. Kalau kita perhatikan sampai saat ini pun khususnya di daerah pedesaan, di kampung-kampung, mereka memelihara ayam dengan cara diumbar lepas, dibiarkan liar. Diberikan pakan seadanya, paling sering pakai limbah dapur seperti nasi sisa, sayuran sisa. Selebihnya ayam akan mencari makanan sendiri di alam liar. Hal semacam ini boleh saja dilakukan, bahkan sangat bagus, terutama bagi mereka yang sibuk. Mengumbar ayam ini bisa menjadi salah satu pilihan, karena mereka tidak akan terlalu repot untuk mengurusi ayam. Dan enaknya mereka akan tetap mendapatkan penghasilan sampingan dari pelihara ayam tersebut. Cara seperti ini sudah sangat lama diterapkan, khususnya di daerah pedesaan. Kami yakin masih banyak yang memakai cara metode umbaran dilepas liar. Pakannya sangat hemat, tetapi dalam waktu-waktu tertentu itu tahu-tahu ayamnya besar dan siap untuk dijual. Tetapi belakangan ini mulai bermunculan metode-metode baru atau konsep baru dalam beternak ayam. Bahkan ada juga yang menjadikan ayam kampung sebagai sumber penghasilan utama, dijadikan sebagai pekerjaan utama. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subrek channel Peternak Inovatif, like video ini, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain supaya mereka juga bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Baik, kita kembali ke pembahasan. Bagaimana cara menjadi peternak ayam kampung skala rumahan? Yang pertama dan yang paling utama itu adalah mindset atau pola pikir. Pasti para peternak pemula yang ada di pikirannya pertama itu biasanya adalah keuntungan besar. Akhirnya mereka karena tergiur keuntungan besar, akhirnya langsung memulai tanpa persiapan yang matang atau istilahnya terlalu percaya diri. Sebenarnya percaya diri itu bagus, bahkan ini sangat bagus dan harus dimiliki oleh seorang peternak. Dan juga itu pasti kan sangat diperlukan, tetapi juga harus diimbangi dengan pengetahuan yang lainnya. Baik, yang paling penting adalah kita niat dulu. Niatkan untuk benar-benar ingin beternak ayam. Kadang kan ada yang tergiur untung besar, langsung nyoba jalan, langsung modal besar, kemudian mengalami kerugian. Langsung menyerah dan berhenti. Ini karena niatnya masih kurang, ternaknya hanya keinginan sesaat. Jadi sebaiknya ternak itu dipelajari dulu, dimulai dari skala kecil dulu. Entah itu nantinya rugi ataukah untung, kita nanti akan tahu sendiri seiring berjalannya waktu. Kita akan mengerti dan paham. Ketika mengalami kerugian, dianalisa dulu penyebabnya. Apakah ada masalah di biaya pakan, atau masalah di perawatan, ataukah di pemasaran. Kalau masalahnya di biaya pakan, mungkin bisa mencoba cari bahan pakan alternatif. Atau mungkin ayamnya kurang cepat besar, bisa mencari jenis-jenis ayam lain yang pertumbuhannya bisa lebih cepat. Atau kalau masalahnya perawatan, maka harus banyak belajar lagi, sharing-sharing dengan peternak lain, dan seterusnya. Kami sarankan kalau
teman-teman masih pemula, jangan terlalu terobsesi dengan untung besar, kemudian harus mengeluarkan modal yang besar. Sebaiknya dipikirkan dulu. Jangan sampai yang ada di dalam pikiran kita itu hanyalah untungnya saja. Tidak seperti itu. Jadi namanya usaha, apalagi merawat ayam, merawat hewan hidup, pasti akan memiliki banyak kendala. Ada yang untung, ada juga yang mengalami rugi. Kita tergiur keuntungan besar, tetapi kita baru mencoba pertama kali tanpa tahu ilmu dan pengalamannya, maka kemungkinannya yang ada itu kita malah rugi. Entah itu dari kasus penyakit ayam, kematian, terus pembengkakan biaya pakan, sulit memasarkan, dan sebagainya. Pasti akan muncul berbagai hal yang berada di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita. Itulah kenapa kita sebaiknya mulai dari skala kecil, supaya lebih mudah dalam mempelajari permasalahan yang ada, dan lebih mudah untuk mencari solusinya. Oke, itu tadi masalah mindset atau pola pikir sebelum memulai ternak. Jika mindsetnya sudah benar, maka kita bisa lanjut ke poin berikutnya. Pokoknya intinya kalau kita sudah bisa menguasai nanti yang skala kecil itu bisa menguntungkan, ketika kita membesarkan ke populasi yang lebih besar itu akan lebih mudah. Oke, itu tadi masalah mindset. Sekarang yang kita butuhkan ketika akan memulai ternak adalah kandang. Terkait dengan pembuatan kandang, itu selera masing-masing, mau bikin kandang yang besar, mau kandang yang mewah, bahan-bahan yang bagus, atau kandang yang kecil dan sederhana, itu terserah saja, disesuaikan dengan selera kalian. Sesuaikan juga dengan modal yang dimiliki, dan juga populasi yang ingin dipelihara. Kalau mau pelihara populasi sedikit, ya kandangnya kecil saja sudah cukup. Setelah punya kandang, teman-teman barulah membeli ayam. Kami sarankan beli indukan supaya nantinya lebih cepat berkembang. Selain itu juga indukan itu lebih kuat, imun tubuhnya nggak gampang sakit. Berbeda kalau DOC biasanya akan mereka lebih rawan. Idealnya kita beli 1 jantan dan 5 betina. Biasanya banyak yang jual itu memang per paket. Jadi 1 paket isinya 1 jantan 5 betina, atau kadang 1 jantan 4 betina. Harganya paling kisaran 650.000 hingga 750.000. Tergantung jenis ayamnya, mungkin ada yang lebih murah ataupun ada juga yang lebih mahal. Tiap daerah tentunya juga pasti akan berbeda. Anggaplah kita sudah membeli indukan, setelah 2 bulan hingga 3 bulan pasti ayamnya akan bertelur. Kemudian mengeram. Kalau mengeram, ada juga indukan yang tidak mengeram. Kalau ada mesin tetas, maka itu akan lebih bagus karena bisa memangkas masa mengeram. Otomatis indukan akan lebih cepat bertelur lagi. Setelah jalan nanti 4 bulan, 5 bulan, biasanya akan terbentuk siklus. Kita akan memiliki populasi ayam yang cukup banyak dengan usia yang bervariasi. Ada yang baru menetas, ada yang umur 1 minggu, 2 minggu, ada yang 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Jadi nantinya ada ayam yang usianya sudah siap panen, maka itu bisa kita jual. Dan uang hasil jual ayam, sebagian bisa kita belikan pakan. Sebagian lagi bisa kita tabung. Oh ya, untuk ayam yang sudah cukup besar, kita bisa memakai nantinya pakan-pakan alternatif, pakan fermentasi. Dengan begitu kita bisa menghemat biaya pakan. Kita pakai bahan-bahan alternatif yang murah seperti dedak bekatul, kemudian dicampur nasi sisa, dicampur daun-daunan, dan sebagainya. Otomatis biaya pakan akan menjadi lebih hemat. Setelah ternaknya berjalan nanti kurang lebih 6 bulan hingga 1 tahun atau 2 tahun, maka kita sudah mulai paham ilmunya, kita sudah tahu siklusnya, sudah tahu permasalahan-permasalahan yang ada, bahkan kemungkinan sudah tahu solusinya juga. Kita juga yang paling penting adalah mendapatkan pengalaman dari memelihara ayam itu sendiri.
Kalau teman-teman sudah bisa mengelola ternak dari skala kecil, itu sudah bisa menghasilkan keuntungan, artinya itu sudah tiba saatnya bagi teman-teman untuk mencoba meningkatkan populasi ternak. Mungkin awalnya populasinya di kisaran 100 ekor, anggaplah mendapat untung katakanlah 500.000. Ketika ditingkatkan populasinya menjadi 200 ekor, maka keuntungannya juga akan menjadi kisaran 1 jutaan. Intinya itu nanti bisa disesuaikan, populasi mau berapa disesuaikan dengan modalnya juga. Jangan sampai kita tergiur dengan untung besar di awal untuk memulai ternak, tapi pelajari dulu bagaimana prosesnya. Setelah kita paham semua permasalahan yang ada di peternakan, kemudian paham cara mengatasi berbagai permasalahan yang ada, maka kita akan menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas. Dari situlah nanti akan tercipta untung yang lebih besar. Semua itu tidak ada yang instan, teman-teman. Kita harus berpengalaman dulu, cari tahu dulu ilmunya. Ketika sudah paham ilmunya, sudah paham cara beternak, cara merawat ayam dengan baik, kemudian bisa mengatasi berbagai masalah yang ada, penyakit-penyakit dan sebagainya, kami yakin peternakan kalian akan semakin berkembang. Baik, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ternak kalian lancar. Jangan lupa like video ini, komen, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.